Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Mardialis, NIM 19017069 dari Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan ciri kalimat efektif. Ini merupakan pemenuhan ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah sintaksis dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Liusti, SPDM Hum. Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak, yaitu yang pertama, sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kita rumuskan pasti dan ringkas agar orang-orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kita tuangkan. Yang keempat yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir ini menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat yang kita buat sehingga tidak ada kesan ambigu. Berikutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini, yaitu A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Yang B, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif dan tidak efektifnya yaitu contoh kalimat tidak efektifnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Contoh kalimat efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang C, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh yang kalimat tidak efektifnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Contoh yang efektifnya, dia pergi meninggalkan saya. Yang D, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, contoh kalimat tidak efektifnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Contoh kalimat efektifnya, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Yang kedua yaitu kehematan kata. Ada dua hal yang memungkinkan membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama yaitu menyangkut kata jamak. Contoh kata jamak yaitu para siswa-siswi mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu merupakan kalimat tidak efektifnya. Kalimat efektifnya yaitu siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak. Sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Yang kedua yaitu kata sinonim. Contohnya yaitu ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu ia masuk ruang kelas. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama merujuk pada arti yang sama. Namun kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur. Yang ketiga yaitu kesejajaran bentuk. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh,
Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu merupakan contoh tidak efektif. Yang efektifnya adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang keempat yaitu ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu, kita bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Yang efektifnya, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Yang kelima yaitu kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh kalimat tidak efektifnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Yang efektifnya begini, Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang ciri dan strategi dan ciri kalimat efektif. Saya menyadari masih banyak kekurangan dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.